Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya sama Stella di channel Stella Kim. Gimana semuanya? Cerita Sinbi Sausnya makin seru aja kan? Kalau gitu, hari ini Stella Kim langsung lanjut aja buat bahas cerita Sinbi Saus Season 5 Part 2 episode 10 atau episode 21. Pada suatu malam, tampak seorang pria yang sedang mengemudi dengan santai. Di sebelahnya, duduk seorang wanita yang tampaknya tertidur. Tiba-tiba, pria ini tampak terkejut, lalu menghentikan mobilnya. Rupanya, ia melihat seekor kucing yang baru saja menyeberang jalan. Wanita yang tertidur itu pun terbangun dan menanyakan apa yang terjadi. Pria itu bertanya apakah wanita itu melihat seekor bayi kucing. Lalu untuk memastikan, mereka berdua tampak keluar dari mobil tersebut dan berjalan menuju ke arah bayi kucing itu. Entah mengapa, bayi kucing itu tampaknya masuk ke sebuah gang kecil yang sangat gelap. Wanita dan pria ini tampaknya ingin membantu kucing yang tersesat itu. Namun, ia malahan melihat penampakan yang mengerikan. Akhirnya, mereka berdua yang ketakutan tampak pergi menjauh dan mengurungkan tekadnya itu. Tapi tampaknya mereka terlambat. Dari belakang, muncul penampakan sebuah makhluk yang menyerupai macan yang sangat besar. Makhluk itu pun menyerang mereka. Dan begitulah kejadian yang akhir-akhir ini dibicarakan oleh penduduk yang tinggal di sekitar Sinbi's House. Di halaman Sinbi's House, tampak berkumpul Hari dan sahabat-sahabatnya. Gembi tampak penasaran dan terus bertanya kepada Hari tentang kemunculan Lamia yang berhasil bebas dari kurungannya. Sinbi yang juga khawatir karena mendengar gospel Hari yang menjadi rusak karena melawan Lamia tampak kebingungan. Hari pun yang merasa bersalah, kemudian meminta maaf karena tak dapat menjaga gospel pemberian sahabat-sahabat goblinnya itu. Namun, malahan para goblin yang gemoy itu kompak banget membantah perkataan Hari, lalu mengatakan jika Hari tidak perlu meminta maaf karena ini adalah kejadian yang tidak terduga dan bukan berdasarkan kesengajaan. Ya ampun, goblin gemoy berwarna kuning ini memang sangat dewasa ya. Nenek Gembi, ups, kalau dengar ini bisa marah nanti si Gembi. Jubi pun yang tampak sedih juga tampak menyetujui perkataan Gembi. Puka cuka, cuka puka. Mereka juga tampak membicarakan satu persatu kekuatan dari tim Hari yang makin hari makin melemah. Di antaranya, Gan yang masih juga belum sembuh karena terserang virus Red Eye. Kemudian kekuatan Jubi yang juga hilang. Dan sekarang, Gospel Zero milik Hari. Mereka berkata, apa yang nanti akan terjadi kepada mereka? Gembi yang sabar meredakan emosi Sinbi lalu berkata kepada semuanya agar menunggu Rion kembali. Karena Rion yang tak henti-hentinya menyelidiki tentang Lamia pasti akan memberikan saran yang berguna. Tak lama kemudian, muncul Duri yang menghampiri mereka dengan menggendong seekor kucing. Dan tampaknya kucing ini sedang terluka. Rupanya Duri yang baik hati terlambat pulang ke rumah karena harus mampir ke klinik hewan. Duri berkata ia menemukan kucing ini di pinggir jalan dekat kawasan Sinbi's House. Dan karena kasihan, ia pun lalu membantunya dan membawanya ke klinik hewan. Nah, sepertinya lukanya sudah diobati. Nah, tapi rupanya kedatangan kucing ini tidak semuanya menyambut dengan gembira. Salah satunya adalah Sinbi. Sinbi yang tidak suka dengan kucing langsung menolak mentah-mentah. Apa lucunya? Apa gemoynya? Begitulah kata-kata Sinbi yang juga sambil memasang tampang yang begitu kesal. Tak lama kemudian, tampak si Duri bersin-bersin tidak ada hentinya. Lalu tampaknya si Hari dikejutkan karena mata Duri yang membengkak. Lalu Gembi yang cerdas langsung menebak, pasti si Duri alergi kucing. Ya, padahal si Duri berencana akan membawanya ke rumah dulu. Tetapi karena ada alergi, jadi sepertinya si Duri tidak bisa membawanya. Sinbi yang tampaknya sirik juga berkata, ya sudah, taruh saja dia di tempat asalnya. Nah, si Honu juga berkata sebenarnya dia ingin membantunya. Tetapi karena ibunya juga ada alergi kucing, jadi sepertinya tidak bisa membawanya pulang. Mau tidak mau, teman-teman goblin yang harus menjaga dan merawat kucing ini teman-teman. Wah, si Sinbi makanya. Rasain tuh. Memang sih pada awal-awalnya menyebalkan karena dia suka mencuri juga makanan milik Sinbi. Tapi karena waktu yang berlalu, si Sinbi juga akhirnya menaruh perasaan kepada kucing ini. Hari juga tampaknya mengunjungi kucing ini dan juga memberikan makanan snack kucing kepadanya. Hyonu tiba-tiba datang dan juga menceritakan tentang berita yang sedikit meresahkan akhir-akhir ini. Bahkan Hyonu membawa video yang didapatkan dari CCTV yang ada di jalan. Akhirnya setelah melihatnya mereka sangat terkejut karena penampakan makhluk ini benar-benar terlihat dengan jelas dan juga seperti penampakannya hitam besar seperti macan gitu teman-teman. Kemudian di garis-garisnya itu seperti ada neon gitu, jadi seperti menyala.
Jadi ini sepertinya penampakannya benar-benar bukan misterius gitu ya. Jadi ini penampakannya udah benar-benar jelas banget. Lalu si Gembi pun berkata, jangan-jangan ini adalah bom gui. Bom gui itu dipercaya adalah sebuah makhluk yang memang bentuknya seperti macan gitu. Biasanya mengambil jiwa-jiwa dari manusia untuk menambah kekuatannya dia. Apakah benar ini adalah bom gui? Lalu mereka pun penasaran dan berkata kalau mereka akan mencoba menyelidikinya malam hari ini. Nah, lalu tibalah di malam hari. Si Hari dan teman-temannya sudah menunggu. Nah, saat waktu sudah gelap, akhirnya mereka berjalan pulang ke rumah. Lalu dia juga terkejut dengan melihat ada seorang petugas pembersih yang sedang terkejut karena seekor kucing yang mengagetinya. Setelah terdengar teriakan itu, si Hari dan teman-temannya lalu mencari tahu apa ada sesuatu yang muncul. Nah, rupanya makhluk tersebut muncul dan juga menyerang petugas pembersih itu, teman-teman. Tapi ada yang aneh karena pada saat terdengar teriakan dari kucing dan juga petugas itu, karena kakinya ada terbungkus oleh perban gitu, teman-teman. Oh, jangan-jangan jadi apakah dia adalah yang seperti diceritakan oleh Gembi? Dia menggunakan kucing-kucing liar ataupun kucing-kucing yang lucu itu hanya untuk menjebak dan akhirnya dia muncul untuk memangsa mangsanya. Wah, jangan-jangan bukankah dia tadi berada di kamar? Tapi tunggu dulu deh, mari kita dengar perkataan dari Hari dan teman-temannya ya. Saat Hari dan teman-temannya berbalik menuju ke arah belakang, rupanya dia juga melihat penampakan dari makhluk itu dengan mata kepalanya sendiri, teman-teman. Dan ternyata benar-benar lebih besar dari yang mereka bayangkan, teman-teman. Mereka pun lalu berusaha untuk berlari, teman-teman. Nah, teman-teman tahu juga kan, karena si Hari kan sekarang ghostboynya lagi rusak. Jadi waduh, bisa gawat nih. Lalu makhluk ini yang melihat ada goblin malahan semakin seperti kelaparan gitu, teman-teman. Dia ingin memangsa goblin-goblin ini karena dia mengetahui kalau dia memakan goblin-goblin ini pasti kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat. Saat makhluk tersebut akan memangsa, datanglah pahlawan Rion. Nah, Rion juga berkata, segera hentikan. Lalu tampaknya makhluk ini takut gitu, teman-teman. Ketakutan melihat si Rion, lalu dia juga berlari tapi sambil berkata, ini adalah makanan yang lezat yang aku lewatkan. Tunggu saja, aku akan kembali mencari kalian. Wah, mengerikan ya. Tapi entah kenapa dia sepertinya ketakutan gitu melihat Rion. Apakah dia tahu kalau Rion adalah pengusir makhluk dari Aegis? Lalu tanpa pikir panjang langsung saja si Hari bertanya kepada Rion, apa ia mendapatkan info tentang Ramia? Si Rion juga berkata kalau beberapa pasukan Aegis yang lain juga sedang mencarinya, tetapi benar-benar tidak ada jejak sedikit pun. Setelah mereka mencari-cari dimanapun, tidak juga merasakan hawa dari Ramia itu, teman-teman. Jadi tampaknya Ramia sekarang sedang bersembunyi, tapi entah mengapa, apa alasannya, mereka juga masih belum yakin. Tetapi pastinya Ramia yang sudah bebas itu memang sengaja bersembunyi, entah mengapa. Hari juga khawatir, jadi bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan sahabatnya yaitu Gaen dan juga orang-orang lain yang menjadi pasien dari virus Red Eye ini. Tapi pada saat akan menjawab Hari, Sirion tampak juga sedikit aneh, teman-teman. Karena Sirion seperti akan mengatakan sesuatu. Apabila ini terjadi maka... Lalu dia menghentikan kata-katanya. Dia pun berkata, Tidak, lupakan saja. Kenapa ya Sirion membatalkan kata-katanya ini? Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rion kepada Hari. Lalu Rion melanjutkan perkataannya. Dia berkata untuk mereka semua agar sabar karena sepertinya membutuhkan cukup waktu untuk mencari tahu dan juga bagaimana caranya untuk melawan si Ramia ini. Lalu Rion juga berkata kepada semuanya agar segera pulang karena sudah larut malam. Rion juga berkata dengan lembut agar mereka semuanya tidur dengan nyenyak. Aduh, memang so sweet banget ya Rion ini. Keesokan harinya di halaman Simbi's house tampak mereka semua berkumpul kembali. Dan terlihat juga si Simbi sedang menggendong kucing tersebut. Si Simbi sepertinya merawatnya dengan baik sampai-sampai dia berkata, Oh ya sudah, sinilah kemari. sepertinya dia akan memandikan kucing itu. Nah tiba-tiba si Rion datang, teman-teman. Tapi kali ini wajah Rion tampaknya sangat tegang. Kenapa ya? Rupanya si Rion mendapatkan informasi tentang makhluk yang berbentuk macan atau bom gui ini, teman-teman. Rion berkata kalau dia tidak mengetahui bagaimana cara mencari bom gui. Namun dia mempunyai satu informasi yang sangat berguna, yaitu adalah si bom gui ini rupanya tidak bekerja sendirian. Dia merasuki seekor kucing yang nantinya akan membawa jebakan untuk manusia-manusia tersebut yang akhirnya nanti akan dimangsanya. Nah, tapi mendengar kata-kata Rion ini, langsung Stella Kim teringat kepada kucing yang tadi ditemukan oleh Duri. Jangan-jangan... Lalu Duri juga bertanya, jadi apakah kita harus mencari semua kucing liar yang ada di jalanan dan di mana-mana? Karena kita tidak tahu yang mana yang telah dirasuki oleh makhluk ini kan? Nah, mendengar ini Stella Kim makin yakin. Karena Rion juga berkata kalau ada tanda khusus
Nah, sepertinya beberapa hari yang lalu juga si Shinbi juga sempat terkejut dengan adanya tanda yang unik yang ada di tubuh kucing itu. Nah, sepertinya si Shinbi juga merasa kalau kucing tersebut jangan-jangan adalah kucing yang ia pelihara itu. Shinbi lalu dengan tergesa-gesa menolak ajakan akan menyelidiki tentang makhluk Bomgui ini pada malam hari nanti. Dia berkata dan beralasan kalau dia sedang pilek dan flu. Lalu dia langsung masuk ke rumahnya. Tetapi tampaknya si Shinbi juga tidak tinggal diam, teman-teman. Pada malam harinya, tiba-tiba terlihat kucing ini tiba-tiba keluar ke rumah diam-diam. Nah, entah mengapa, kemudian si Shinbi membuntutinya. Shinbi berjalan selangkah demi selangkah. Ia pun berharap kalau yang dia duga bukanlah benaran. Sampai akhirnya ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau kucing ini tiba-tiba berubah menjadi arwah jahat. Matanya pun menyala, lalu di tubuhnya juga ada tanda yang berwarna hitam itu juga menyala, teman-teman. Jadi sepertinya ada sesuatu yang merasuki tubuhnya ini. Jadi bukan dari kemauan dari kucing ini, teman-teman. Nah, di saat yang bersamaan langsunglah muncul makhluk yang kemarin mereka temui itu. Seekor macan yang begitu besar sekali, teman-teman, dengan tubuhnya yang mempunyai garis-garis yang berwarna orange menyala gitu, teman-teman. Dan kali ini mangsanya adalah Shinbi. Dia lalu mendekat ke Shinbi. Shinbi pun tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman, karena Shinbi terlihat sangat kecil. Nah, tapi untungnya tiba-tiba Duri muncul dengan ghost ball-nya. Dia pun memanggil makhluk sepak bola. Ditambah lagi dengan kekuatan dari kartu safir milik Rion. Tampaknya makhluk ini terlihat terserang, tapi belum juga kalah dan masih juga dapat menyerang si Rion kembali. Nah, akhirnya si Shinbi yang juga melihat pandangan dari kucing itu, dia juga tahu ternyata yang memanggil Duri dan kawan-kawannya adalah si kucing ini. Yang pada awalnya si Shinbi sempat merasa dikhianati karena dia pikir kucing itu terpaksa untuk menjebaknya dan juga memberikan mangsa kepada makhluk ini. Tapi rupanya kucing tersebut juga mempunyai rasa kepada si Shinbi. Jadi karena rasanya itu lebih besar, akhirnya dia juga masih ingat dan sadar karena melihat si Shinbi diserang oleh makhluk Bomgui ini. Jadi dia akhirnya berlari dan juga membawa Hari dan teman-temannya untuk datang dan menolong Shinbi. Wow, jadi rupanya kucing ini benar-benar loyal banget ya. Makhluk Bomgui ini pun marah besar. Kucing ini pun tampaknya membantu si Shinbi dan memberikan kode-kode hint kalau kelemahan dari makhluk Bomgui ini ada di dadanya, teman-teman. Jadi ada simbol seperti yang warna hitam itu tetapi ada di dadanya. Jadi sepertinya dia memberikan kode untuk menyerang di bagian itu. Dan rupanya seketika juga berhasil akhirnya. Nah, ditangkaplah Bomgui ini. Walaupun kucing tersebut terlihat sekarat dan juga benar-benar parah banget lukanya, tapi Shinbi dan teman-temannya juga berharap agar masih bisa tertolong. Tetapi tampaknya kucing ini berkorban untuk seseorang yang lain, yaitu adalah anak-anaknya. Rupanya dia melindungi anak-anaknya selama ini, teman-teman. Jadi dia meninggalkan anak-anaknya di dalam sebuah pipa-pipa yang ada di sebuah taman di dekat Shinbi's house. Nah, sepertinya kali ini dia ingin berkata dan menyampaikan pesan untuk menitipkan anak-anaknya itu kepada Shinbi dan juga Hari dan sahabat-sahabatnya. Berkat kebaikan dan juga rasa tulus dan ikhlas dari Shinbi, tampaknya Tuhan masih belum berkehendak ya. Jadi rupanya dia hanya pingsan dan ternyata masih bisa diselamatkan. Jadi akhirnya mereka semuanya hidup dengan tenang dan juga bahagia bersama dengan Shinbi dan Gembi di rumah goblinnya itu. Ya, walaupun si Shinbi sedikit kerepotan karena satu saja udah repot kan, ini ditambah lagi dengan 3 ekor bayi, teman-teman. Sampai-sampai si Shinbi tidak bisa keluar dari rumahnya itu, teman-teman. Jadi akhirnya si Hari dan juga si Duri yang terpaksa harus menjenguk dan melihatnya dari atas. Lalu pada akhir scene terlihat Rion sedang berdiri di hadapan sebuah kaca yang sudah retak. Tampak di kaca tersebut ada penampakan dari Kain. Tampak Kain sedang memarahi Rion. Dia berkata, kenapa kamu begitu ceroboh melawan Bomgui dengan begitu saja? Menurut Kain, Bomgui juga merupakan kiriman dari Red Eye, teman-teman. Kenapa ya? Kenapa Rion menyembunyikan dan juga menutupi dari Hari dan teman-temannya? Apakah benar ini ada hubungannya dengan pasukan Aegis? Ataukah ada kenyataan lain yang membuat si Rion akhirnya memutuskan untuk tidak menyampaikannya kepada Hari dan teman-temannya? Nah, untuk kebenarannya masih kita harus cari tahu lagi nanti tentunya di episode berikutnya ya. Nah, Stella Kim juga bakal review terus dan bahas cerita Shinbi's House yang lebih seru lagi tentunya di video selanjutnya sama Stella di channel Stella Kim. Buat teman-teman yang belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim buruan ya. Dan buat teman-teman yang belum dengar first digital single Booming Star, bisa dengerin di semua platform musik ya.
di Spotify, YouTube Music, ataupun di Apple Music. Nah, buat kritik sarannya juga, Stella Kim butuh banget ya. Jadi teman-teman semuanya ditunggu komentarnya tentang first digital single Blooming Star Stella Kim yang pertama. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram, TikTok, Threads, dan Jepeto. Terima kasih karena selalu mendukung Stella Kim. Saranghaeyo, sampai jumpa.